Kita praktek sedikit. Oke, saya izin. Oke, terlihat ya? Sudah terlihat. Nah, eh, untuk membuka Google Calendar, Bapak Ibu tinggal eh, tulis saja Google Calendar atau melalui tombol 3 ya. Google Calendar gini ya. Kalender. Nah, paling atas biasanya Google Calendar. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari Google Calendar. Nah, untuk lebih memudahkan, silahkan Bapak Ibu mengganti tampilannya menjadi month ya. Ini ya, month yang ini. Nah, kelihatanlah di sini seperti kalender biasa ya. Kelihatan dia seperti kalender biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika mau membuat link Rukol misalnya, di tanggal berapa ya? Di tanggal berapa buat Rukolnya? Misalkan kita akan membuat Rukol di tanggal 1 April misal, atau di bulan April ini Bapak Ibu bisa uh, pindah ke bulannya di sebelah kiri atas ini. Nah, misalnya kita contohkan akan membuat satu rukol di tanggal 17 April ya, setelah Idul Fitri misalnya nih. Di tanggal 17 April saya misalkan ada rukol 1.2 misalnya ya. Nah, caranya kita tinggal klik aja di tanggal 17 ini. Bapak Ibu, kita tinggal klik. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu harus memberikan nama yang paling jelas, sesuai. Ya. Nah, silahkan ditulis saja namanya Rukol 1.2, kemudian misalnya kelas 10.45, kemudian main room. Nah, apa lagi yang bisa kita berikan keterangannya supaya lebih jelas lagi? Sesi. Oke. Kita tambahin main room atau ini sesi 1 gini ya. Oke. Pokoknya jelaskan semuanya supaya nanti ini akan menjadi nama rekamannya otomatis Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah kita berikan nama yang sesuai, yang baik, yang benar-benar bagus dan gampang bagi kami nantinya di BGP untuk mengidentifikasinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal add Google Meet Video Conference. Tinggal tekan tombol yang biru ini. Tekan yang biru, maka akan dibuatkan linknya juga, sudah selesai. Ya. Nah, kemudian apakah perlu saya berikan waktu? Time-nya kapan? Jam berapa? Tidak perlu, Bapak Ibu. Tidak perlu. Cukup mudah ini tanggal 17 April. Kapanpun Bapak Ibu buka, itu bisa.
jam berapapun Bapak Ibu buka, itu dia bisa. Ya. Nah, jadi itu tinggal di save. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu mau apa namanya, mau membuka, mau memulai meetingnya, itu tinggal masuk lagi Bapak Ibu ke Google Calendar, kemudian cari tanggalnya, kemudian ini tinggal diklik, kemudian join. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya punya kewajiban untuk meletakkan link ini di LMS ya. Linknya mana? Ini yang di bawah kecil nih. Atau kalau mau langsung copy di sini, tapi kalau di copy ini kita pastenya akan, ketika kita paste dia akan banyak apa namanya, keterangan-keterangan lainnya ya. Nah, saya coba pastekan di, nah misalnya ini saya paste di sini. Nah, ini ada keterangan-keterangan lainnya. Nah, yang dibutuhkan padahal yang ini saja yang akan disematkan di LMS ya. Jadi kalau menggunakan copy itu silahkan dipaste dulu di text editor, mau di Word, mau di manapun, di Notepad, silahkan baru ambil linknya, yang linknya saja untuk disematkan di LMS. Oke, kemudian lanjut. Nah, kemudian ini tentunya kita baru punya main room ya. Kemudian bagaimana untuk breakout room-nya? Kita klik lagi di tanggal yang sama ya. Kita klik lagi di sini di tanggal 17. Kita buat lagi group call 1.2 kelas 10.45, kemudian ini break 1, sesi 1. Nah, ini misalnya. Nah, kemudian kita add lagi, kemudian di save. Nah, nanti ketika membutuhkan breakout, tinggal masuk lagi ke tanggal 17, klik ini, kemudian join. Ya, join maka langsung ke Google Meet. Ya, gitu. Oke. Nah, oke. Jadi di sini bisa banyak sekali, Bapak Ibu bisa banyak sekali membuat event ya, tidak terbatas di satu tanggal tersebut. Nah, di satu tanggal ini bisa banyak ya, bisa banyak sekali Bapak Ibu buat event. Mau 5 breakout room-nya bisa. Yang pasti yang saya tekankan kembali, harus sempurna atau bagus penamaannya. Karena nanti ketika Bapak Ibu melakukan rekaman, otomatis nama rekamannya mengikuti nama yang di sini. Nama rekamannya otomatis mengikuti yang di sini. Kemudian saya akan buka contohnya yang sudah. Oke. Oke, ini saya contohkan, Bapak Ibu, misalnya ini di Agustus 2023. Nah,
Di Agustus 2023 saya ada di tanggal 22, ada 6 di sini, ada 6 ya. Ada 6 link yang saya buat di tanggal 22. Nah, kemudian eh melihat yang sebelum-sebelumnya ini tetap tersimpan di tanggalnya ya. Nah, ini misalnya di tanggal Mei di tahun 2023, di tanggal 11, di tanggal 11 dan 12 saya melakukan BIMTEK LMS CGP angkatan 8. Nah, ketika saya klik ini, maka ditampilkan ini loh rekamannya di sini. Kemudian chatting-chattingnya ada di sini. Nah, jadi Bapak Ibu mulai sekarang tidak lagi mencari rekaman yang ada di Google Drive. Cari aja di Google Calendar karena dia tertaut di sana. Ya, Bapak Ibu tinggal klik rekamannya, kemudian Bapak Ibu tinggal ambil linknya, tinggal klik share, ambil linknya, kemudian itu yang share, kemudian di copy link. Ini jangan lupa di anyone, kemudian di copy, baru disematkan di SIML ya untuk uh, time spend ya supaya time spendnya terbaca itu. Oke, kemudian ada permasalahan ya, ada permasalahan ketika ketika Bapak Ibu membuka lebih dari 2 gimit, maka suaranya akan tabrakan. Nah, itu kan permasalahannya tadi. Makanya ada yang menggunakan plugin Google Meet, ada yang menggunakan Robert Hudek namanya, ya, Robert Hudek. Uh, intinya, intinya adalah kita bagaimana memblokir suara dari satu apa namanya dari satu ruangan sehingga kita bisa fokus ke ruangan lainnya, itu kan. Nah, Bapak Ibu bisa selain menggunakan Robert Hudek, kalau mau menginstal Robert Hudek silahkan Bapak Ibu ya. Kalau menginstal Robert Hudek maka di bawah nanti ada logo atau ada tombol speaker satu yang bisa dimatikan ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menginstal Mute Tab. Nah, sebentar ya. Misal saya Nah, ini misalnya saya buka saya membuka dua meeting ya. Saya membuka 2 meeting, kemudian nah uh, gini ya. Ketika kita menginstal Robert Hudek, pastinya nanti di sebelah kiri sini, di sini ada satu tombol yang muncul untuk mematikan suara dari uh, ruangan ini ya. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa menginstal yang namanya Mute Tab ya. Mute Tab di sini biasanya Bapak Ibu ke ekstensi ini ya, ekstensi, kemudian kelola ekstensi. Nah, silahkan dicari di sini plugin. Sorry, bukan.
di nah buka Chrome Web Store nih ya, bukan kelola ekstensi. Kalau kelola ekstensi itu yang sudah kita install. Nah, kita buka ekstensi, kemudian Robert Hudak. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu pasti menggunakan yang namanya Google Meet Breakout Room by Robert Hudak. Ini biasanya. Kalau mau pakai ini silahkan install ini, tambahkan ke Chrome, atau bisa juga Bapak Ibu menambahkan Mute Tab. Mute Tab. Nah, Mute Tab. Tambahkan ke Chrome. Sehingga nanti Bapak Ibu mana tab-nya, ini maksudnya, tab yang mana yang akan di-mute sementara. Itu bisa. Silahkan mau pakai yang mana. Misalnya ini saya coba pakai mute tab misalnya. Saya tambahkan ke Chrome, tambahkan ekstensi. Nah, sehingga saya sekarang bisa mematikan suara yang ada di sini. Ya, caranya gimana? Kayak tinggal klik yang ekstensi ini, kemudian saya mute tab-nya. Nah, maka suara dari sini itu akan hilang. Saya akan fokus ke yang di sini. Kemudian saya buka lagi suaranya, tinggal kita klik mute tab lagi, gitu. Sama dengan Robert Hudak, kita coba install juga Robert Hudak-nya coba. Robert Hudak. Tambahkan ke Chrome, tambahkan. Oke. Oke. Robert Hudak kita harus restart dulu kalau Robert Hudak ya. Nanti akan muncul di sini tombolnya untuk menonaktifkan suara yang ada di uh, Google Meet-nya. Intinya di Google Meet itu tidak bisa sebenarnya melakukan breakout room ya. Yang sebenarnya dilakukan itu dia membuat banyak room dengan kita melakukan pengelolaan suara yang keluar ya, pengelolaan suara yang keluar, yang mana yang mau kita dengarkan, yang lainnya kita matikan gitu sebenarnya. Itu yang kita lakukan itu. Oke, sampai sini kita diskusi lagi. Oke, sebentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang dari Golden Palace dulu. Golden Palace ya. Mohon Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sedikit mungkin tambahan, kalau mungkin menggunakan Google Calendar per waktu gitu ya, berdasarkan pengalaman saya, itu baiknya kita daily saja Pak. Jadi sekali kita buat meeting, itu bisa linknya kita gunakan selama 1 tahun, bahkan selama 8 bulan atau selama kita bertugas. Nanti saat lupa, itu kita cuma mengganti namanya saja. Jadi otomatis tersave saat kita recall tersebut. Jadi sangat memudahkan saat kita copy link di LMS. Jadi seperti itu sih sekedar masukan dari saya. Untuk kita membuat link Google Meet-nya itu kan disitu ada pilihan waktu kan, kita menentukan tanggal. Tapi kita pakai daily saja selalu gitu ya. Jadi kita gunakan kapanpun kita mau dengan link yang sama. Tetapi saat kita ingin merekam, itu kita ganti hanya mengganti nama saja. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Ya, oke, saya langsung jawab dulu ya satu-satu ya. Nah baik, bisa kita memang Bapak sangat benar sekali, bisa kita buat satu untuk bahkan
sebulan, bahkan untuk setahun itu bisa kita gunakan ya, satu link. Nah, namun yang bermasalah nantinya nama rekamannya tersebut, apalagi kalau kita sampai lupa mengganti nama eventnya, ya. Nah, karena rekaman itu akan uh, muncul sesuai nama eventnya. Nah, sama saja misalnya Bapak, misalnya di tanggal 17 menggunakan link tersebut, nama eventnya adalah lukol.1.1. Kemudian Bapak di tanggal 18 lupa mengganti namanya menjadi rukol sekian, maka rekamannya akan eh, namanya akan sama dengan yang di tanggal sebelumnya. Nah, maka dari itu kita buat namanya. Memang eh, ketika kita menggunakan Google Calendar, bisa kita buat dari rukol 1.1 sampai 3.3. Bisa kita buat. Karena kita sudah tahu nantinya kan kita diberikan waktu, diberikan apa namanya, jadwal. Rukol ini tanggal segini, rukol ini tanggal segini. Kita sudah bisa buat di awal, selesai masalah kita buat di awal, ya. Tapi namanya sudah berbeda di tanggal yang sesuai gitu. Ketika nanti kita ada permasalahan misalnya yang tadinya di tanggal 17 tiba-tiba mundur di tanggal 18, kita tinggal tarik ke tanggal 18 itu bisa. Ya, misal. Oke. Uh, bentar. Nah, misal ini ya, semoga terlihat. Nah, misalnya ini di tanggal 17 ini ada rukol, udah saya buat rukol 1.2 sesi 1. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan jadwalnya berubah jadi tanggal 18. Saya tinggal tarik ini ke tanggal 18. Ya, gini. Nah, seperti itu. Nah, tapi namanya tetap. Nanti nama rekamannya akan seperti ini, nama rekamannya. Nah, takutnya ketika kita menggunakan apa namanya link yang sama untuk semua tanggal, ketika kita lupa merubah nama ini, maka hasil rekamannya pun akan bernama ini, ya, gitu maksud saya. Sehingga kita butuh membedakan namanya di setiap tanggal sesuai dengan aktivitasnya, gitu. Itu Bapak gimana? Terima kasih Pak. Cuma sekedar memudahkan saja. Jadi sebelum kita recall, kita langsung mengganti nama gitu saja. Kalau Nah, saya lupa, pernah jadi lupa, saat direkaman mic-nya kita bisa langsung mengganti juga. Jadi ya. sama saja sebenarnya kita menggunakan ke folder gitu. Mungkin terima kasih banyak Pak. Mungkin beda-beda cara kenyamanan gitu ya Pak ya. Ketika kita lupa, kita harus nanti rename lagi nama rekamannya, kita masuk ke drive, cari rekamannya, kita rename. Itu bisa. Dan sebelum kita melakukan aktivitas itu kita apa namanya ubah lagi namanya. Nah, itu kan supaya tidak capek, linknya supaya tetap itu terus kan. Nah, kalau saya sih lebih ke lain namanya, kita sudah setting namanya dari awal, kita dari awal sudah setting di tanggal ini, rukol ini, rukol ini, rukol ini, semuanya kita setting, kita masukkan semuanya di LMS dengan linknya masing-masing. Ketika ada apa namanya perubahan, ya tinggal kita tarik aja, gitu. Terima kasih Pak. Oke, oke, kita menuju ke penanya selanjutnya dari Zoom ini, dari Zoom Pak Asriwadi. Silahkan Pak Asriwadi.
Oke, Pak Asriwadi. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya hanya sekedar ingin mereview kembali Pak cara mengcopy link itu Pak dari Google Calendar. Bagaimana mengcopy link dari Google Calendar itu untuk ditempelkan di calendar tadi Pak. Jadi kembali Pak. Oke. Untuk copy linknya tadi udah. Ya. Nah, untuk mengcopy tadi tinggal kita klik yang mana yang akan kita ambil linknya ya. Misalnya yang ini, kita tinggal ambil di bawahnya dengan menambahkan HTTP atau langsung klik copy ini, copy conference info ini. Copy conference info, kemudian kita paste, tapi karena ini mengandung banyak informasi yang lain, itu Bapak tinggal paste dulu di Word ya, kemudian ambil linknya saja yang dibutuhkan itu ya. Oke, mungkin itu ya Pak Asriwandi, semoga menjawab. Kemudian selanjutnya Pak Eroh. Pak Eroh, silahkan Pak Eroh. Ya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan pertama saya sudah sama dengan Bapak yang tadi yang ada di hotel tadi Pak. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, ini saya hanya ingin mengkonfirmasi. Tadi kan Bapak kan katakan tadi kan mau itu apa itu file-file kan mau ditarik Pak otomatis. Yeah. Nah, apakah nanti kalau ditarik itu di drive-nya itu hilang atau masih tersimpan Pak sampai kita itu selesai bertugas? Karena nanti takutnya kalau hilang kan nanti kalau linknya dikasih link misalkan dimasukkan di SIM atau apa bagian nasibnya Pak. Kita mau lihat lagi dan belum bisa lihat. Kan sudah otomatis dari drive-nya Pak. Ya. Nah, jadi jangan takut Pak, ini kita ambilnya di copy Pak, bukan dia tuh Pak. Kita copy dia. Nah. Jadi tetap akan Pak Asriwadi, bagaimana cara mengkopinya? Oh itu ini terkait rekaman ya. Rekaman, kalau hasil rekaman itu silahkan nanti di Google Kalendernya itu tersedia langsung rekamannya, sudah langsung di sana rekamannya ya. Jadi itu juga alasan kita tidak menjadikannya satu link sehingga rekamannya nanti semuanya ada di Google Calendar ya, dengan nama yang berbeda-beda gitu. Nah, yang tadi saya jelaskan, mungkin mana ya, ini ya. Nah, tadi ini cara mengambil link rekamannya tadi Pak Asriwadi. Nah ini ya contohnya, saya mau mengambil link rekaman saya di tanggal April. Di Mei saya mau mengambil elaborasi pemahaman grup 1 ya rekamannya. Maka saya tinggal masuk ke bulan Mei, kemudian di tanggal 11 saya klik ini, rekamannya ada di sini ya. Tinggal kita klik. Nah, kita ambil linknya. Kita klik share. Kemudian anyone with the link, udah tinggal kita copy link. Nah, udah link tercopy. Tinggal kita paste di mana yang kita inginkan ya, itu di SIML atau di mana. Oke, gitu caranya Pak Asriwadi ya. Selanjutnya kita lanjut Pak Takdir. Silakan Pak Takdir. Sebentar. Pak Takdir hilang, Pak Takdir. Pak Rahman. Oke, Pak Rahman. Silahkan. Sekarang punya nama Pak Rahman nih. Oke.
Kembali bertanya nih Pak, tidak Iya. bosan-bosan. Begini, tadi saya sudah melihat bagaimana cara membuat Google Calendar. Saya kira paling paling efektif menurut saya. Yang saya ingin tanyakan adalah mungkin juga bisa kita buat secara manual tentang link-link itu Pak ya. Kemudian yang kedua adalah apakah pembuatan Google Calendar ini sudah bisa memakai akun apa saja atau memang khusus akun yang baru ini itu atau bagaimana Pak ya? Mungkin itu Pak yang pertanyaan saya. Ya, jadi Google Calendar itu sudah memang tertaut ya di akun Google, Google manapun, aplikasi Google manapun itu udah ada Google Calendarnya. Pun juga demikian dengan akun belajar.id. Karena belajar.id itu juga bagian dari Google, maka dia juga sudah punya Google Calendar gitu. Gitu Pak. Ya. Dan silakan dipelajari. Kalau kita buat manual, memang kita bisa buat manual link Gimit itu di aplikasi Gimit juga kita sudah bisa buat manual, tapi tidak terorganisir pengelolaannya Pak. Ketika kita nanti melihat misalnya kita cuma mengingat di tanggal berapa kita melakukan aktivitas tersebut ya, kita cari di tanggal tersebut pasti sudah ada di sana aktivitasnya apa, rekamannya apa, chattingnya apa, udah semuanya tersedia di sana. Kita cuma perlu mengingat tanggalnya saja dan bisa kita geser-geser juga kan untuk mencari tanggal yang kita gunakan. Oke. Nah, Pak Takdir tadi, Pak Takdir, silakan Pak Takdir. Baik, terima kasih Pak. Lalu ini terkait dengan main room tadi yang dijelaskan bahwa misalnya di Rukol 2, Rukol 1 itu biasanya kalau Rukol sesi 1 itu kan diskusi kelompok, kalau di Rukol 2 itu biasanya adalah presentasi. Nah, kalau misalnya kita di sesi 1 kan biasa ada memang modul yang menginginkan kita untuk 2 kelompok atau 3 kelompok, bahkan bisa sampai 4 kelompok bergantung dari jumlah fasil yang kita ambil. Nah, terkait dengan hal itu misalnya kita membuat break room 1, 2 sampai 3, apakah hasil rekamannya masing-masing kan pasti ini berbeda Pak lalu ya, masih berbeda ya, apakah ini harus ditempelkan masing-masing linknya ini sebagai bukti pembacaan di testpen atau hanya main roomnya saja yang membaca dari awal sampai akhir yang ditempelkan? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan jadwal kegiatan Rukol 1, Rukol 2 yang ditetapkan oleh PGP. Apakah misalnya ditetapkan hari tanggal 1 misalnya atau tanggal 2. Misalnya tanggal 2 ditetapkan Rukol 1, kemudian Rukol 2 tanggal 2. Apakah ini bisa dipindahkan ke hari lain, mungkin selang 1 hari atau 2 hari Pak, atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama tadi terkait time spend. Terkait time spend. Yang di-upload itu cuma 1 Pak untuk main room-nya saja. Ya, itu sudah cukup. Justru ketika di-upload 2 atau 5 tidak logis dia. Maka terbaca menitnya itu menit penambahan dari main room ditambah breakout room. Nah, padahal yang diperlukan itu misalnya 3 JP. Tapi karena di 3 JP, tapi karena di-upload breakout room-nya, dia menjadi mungkin 10 JP gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu tidak logis. Ini kewajibannya 3 JP, kok di situ 10 JP. Akan ada pertanyaan-pertanyaan. Lebih baik memang kita upload yang main room-nya saja, yang utuh durasinya, ya, gitu. Kecuali yang tadi ada kondisi-kondisi ketika kita memang memecah rukol tersebut menjadi 2 waktu, misalnya ada istirahat di tengahnya, tidak masalah. Gitu.
Berarti ini Pak, lalu ini terkait dengan Brickroom 1, 2, 3 ini tidak penting istilahnya Pak ya. Ya abaikan saja. Iya, tapi dia tetap kami akan tarik dia, tapi tidak menjadi dasar pembayaran, gitu ya. Oke. Terus jadwal Pak, jadwal yang sudah ditetapkan PGP, apakah kami bisa geser atau gimana Pak? Nah, sesungguhnya untuk jadwal itu bisa digeser hanya jika terjadi kondisi yang memang urgent. Dan itu sudah disepakati antara Pasil dan CGP-nya. Jangan sampai karena kemauan Pasilnya pengennya jam 10 malam, bisanya jam 10 malam, itu kan nggak mungkin. Ya, betul. Nah, itu ya. Artinya diperbolehkan jika ada kendala yang memang urgent. Gitu. Ya Pak, karena waktu di kemarin angkatan ke-13, saya di Pasil di Wonosobo, Jawa Tengah. Ini ada 1-2 kali pertemuan, itu saya geser ke hari mungkin harusnya dilaksanakan siang, saya laksanakan malam hari karena ada situasi darurat pada saat itu. Iya betul. Kalau diperbolehkan jika hanya jika ada kondisi darurat gitu, Pak. Ya, makanya saya berpikir seandainya itu pun harus disampaikan ke adminnya. Adminnya. Karena admin itu dia juga berkewajiban untuk melihat proses rukolnya, entah di tengah, entah di akhir, pasti dia masuk. Tidak ngasih tahu, dia pasti masuk, karena dia berkewajiban untuk melakukan penilaian kinerja kepada Pasil tersebut, gitu. Jadi ketika nanti Bapak pindah nggak ngelapor, dia masuk nggak ada apa-apa gitu, itu yang jadi masalah, gitu. Terus masih ada tambahan Pak, lalu ini terkait dengan posisi pengajar praktik. Apakah wajib mereka hadir di setiap rukol atau bagaimana? Sebenarnya kalau pengajar praktik diwajibkan juga Pak. Diwajibkan, karena juga itu ada juga penilaian kinerjanya, ya, kinerjanya di situ. Nah, kemudian Ibu Daniar itu tanya di chat 1 JP 45 menit, ya, sama Jeff seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak. Kita lanjut, tinggal 2 penanya nih, silahkan Pak Faisal. Nah, Faisal satunya lagi nih. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Lalu ini yang saya cuma ingin perjelas kembali bahwa kalau kita pakai tadi kalender Google Calendar itu dengan cara yang tadi kita buat dan kemudian kita perlu membuat breakout room. Jadi yang kita perlukan hanya aplikasi Mute Tab tadi itu Pak ya. Jadi kita hanya perlu menambahkan. Iya. Ya. Mute Tab atau Robert Hudak. Terserah mau pakai yang mana. Kalau Robert Hudak itu bagaimana? Kan kalau kita buat Robert Hudak Pak, berarti kita bekerja di plug-in-nya. Tidak bisa dibuat bisa dibuat di dalam kalender juga, Google Calendar. Intinya Robert Hudak itu cuma digunakan untuk melakukan pengelolaan suara aja, jangan untuk membuat room-nya. Oh begitu. Gitu. Iya. Karena Robert Hudak itu dia bisa untuk membuat room-nya langsung banyak dan juga bisa untuk pengelolaan suara. Nah, kita pakainya yang pengelolaan suara aja, gitu. Sama nanti fungsinya seperti Mute Tab, gitu ya. Jadi kalau saya Mute Tab saja ya. Ya, Mute Tab aja. Kalau jelas. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini sudah jam 9:30, lumayan. Nah, kemudian untuk pemenuhan time span ya, Bapak Ibu, pemenuhan time span nanti kami biasanya akan melakukan konfirmasi kok. Jadi tenang saja, kita tidak saklek segitunya. Kita akan mengirimkan hasil time span Bapak Ibu sebelum kita tarik. Biasanya 1 minggu sebelum kita tarik, kita akan kirimkan. Ini loh time span Bapak Ibu, silahkan. Yang belum memenuhi silahkan dipenuhi, masih ada waktu 1 minggu atau kita berikan waktu
berapa lama itu kita akan berikan waktu sebelum kita benar-benar tarik final, pasti ya. Nah, biasanya itu bentuknya file Excel, nanti akan kita share di grup misalnya. Kemudian silahkan yang bagi yang belum memenuhi itu kita berikan waktu untuk memenuhi sebelum kita tarik maksimal dan kita serahkan ke tim keuangan.